Keberuntungan dan ketidakberuntungan sulit dibedakan. Seseorang tidak dapat membuat penilaian yang gegabah. Tentu saja, Xiao Chen tahu prinsip ini. Jika dia sendirian, dia mungkin memilih untuk masuk melalui gerbang yang tidak menyenangkan. Mereka yang sangat percaya diri dengan kekuatan mereka tidak akan takut akan bahaya apapun. Tempat yang penuh penderitaan pasti akan memiliki pertemuan yang sangat menguntungkan. Namun, dalam petualangan ini, Xiao Chen memiliki tim. Sebagai bagian dari tim, dia harus memikirkan seluruh tim. Pemimpin harus menggabungkan dirinya ke dalam tim, untuk menyatukannya menjadi satu kesatuan yang integral. Saat ini, para anggota tim berada dalam bahaya. Menghadapi mayat-mayat terkutuk ini adalah sakit kepala yang sangat besar. Xiao Chen, haruskah kita membentuk formasi 4 divisi naga ilahi dan menyerang? Wei Hongfei melihat banyak kultivator bekerja sama dalam formasi, maju tanpa takut pertempuran. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Formasi 4 divisi naga ilahi adalah kartu truf. Tidak perlu mengeluarkannya begitu cepat. Formasi menghabiskan banyak energi jiwa. Formasi 4 divisi naga ilahi tidak dapat dibentuk dengan mudah kapanpun. Gerbang selatan tidak membawa keberuntungan maupun pertanda buruk. Gerbang itu cukup seimbang. Seharusnya tidak terlalu sulit. Pasti ada beberapa detail yang tidak kuperhatikan. Bang, bang, bang. Vital Qi melonjak saat Xiao Chen melancarkan pukulan. Setiap pukulan mengandung 60 kekuatan kuali. Namun, bahkan dengan kekuatan yang begitu besar, itu hanya dapat memukul mundur mayat-mayat terkutuk ini. Baju zirah yang mereka kenakan menetralkan terlalu banyak kekuatan. Baju zirah apa ini? Bahkan Xiao Chen merasa tergoda oleh baju zirah ini, ingin mendapatkan satu set untuk dirinya sendiri. Baju zirah ini hampir sebanding dengan setelan pertempuran berpola naga milik Qin Aotian. Kesulitannya adalah karena baju zirah ini, lebih tepatnya, formasi yang terkandung dalam baju zirah itu. Tidak peduli formasi apa itu, ia akan membutuhkan energi untuk mengaktifkannya. Mayat-mayat terkutuk ini tidak memiliki kecerdasan apapun, hanya bertarung berdasarkan naluri. Mereka seharusnya tidak dapat mengaktifkan formasi dalam baju zirah itu. Kalau begitu, siapa yang mengoperasikan formasi dalam baju zirah itu? Murongyan, lindungi aku. Baiklah, teriak Murongyan dan melayangkan beberapa pukulan. Kemudian, dia berteriak pada mayat-mayat terkutuk itu, enyahlah. Murongyan menyerbu ke arah Xiao Chen untuk menghadang mayat-mayat terkutuk yang terus menyerbu dari segala arah. Di bawah perlindungan Murongyan, Xiao Chen duduk bersila dan menyebarkan energi jiwanya. Itu masih seperti melempar batu ke laut, tidak ada reaksi apapun. Namun, Xiao Chen tidak menyerah. Dia terus mengeluarkan energi jiwanya, mencoba yang terbaik untuk merasakan beberapa fluktuasi di udara. Aku melihatnya. Setelah beberapa saat, usaha Xiao Chen membuahkan hasil. Energi jiwanya mendeteksi mata air energi misterius di pusat kota kuno. Sumber energi yang tidak diketahui ini mengeluarkan puluhan ribu helai energi jiwa, mengirimkan energi ke baju besi mayat-mayat terkutuk setiap saat. Ini membuat formasi di baju besi itu tetap beroperasi. Energi jiwa tidak kuat, tetapi kemampuan penetrasinya sangat mengerikan. Aku punya ide. Xiao Chen membuka matanya dan berteriak, semuanya, berkumpullah di dekatku dan lapisi Daomite kalian. Meskipun kelompok itu tidak tahu mengapa Xiao Chen mengatakan ini, tidak ada yang menanyainya. Yang lain dengan cepat melepaskan diri dari pertempuran mereka dan mendarat di sekitar Xiao Chen. Semuanya, dengarkan aku. Sebarkan Daomite kalian ke sekitar 1 kilometer, hanya 1 kilometer, tidak lebih dan tidak kurang. Kilatan kepercayaan diri melintas di mata Xiao Chen. Dia berkata dengan serius, aku menemukan cara untuk menghadapi mayat-mayat terkutuk ini. Murongyan tersenyum. Aku akan pergi dulu. Fire Dao, dengarkan panggilanku. Tepat setelah Murongyan berbicara, cakram Dao di belakangnya mengembun menjadi percikan dan naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, cakram itu berubah menjadi garis lurus yang membumbung tinggi. Kekuatan Dao api Dao menyebar tepat sejauh 1 kilometer. Dao besar angin, Dao besar cahaya, kekuatan Dao tumpang tindih, membentuk medan gaya yang sangat mengerikan sejauh 1 kilometer di sekitar kelompok Xiao Chen. Dao besar pedang, Dao besar petir, teriak Xiao Chen, dan dua cakram Dao terkompresi menjadi satu titik.
Kemudian, kekuatan Dao gabungan dari Dao pedang dan Dao petir melonjak keluar. Boom! Seketika, sesuatu seperti domain Dao terbentuk di ruang dalam jarak 1 km dan segera memblokir semua untaian energi jiwa yang berasal dari mata air energi yang tidak diketahui. Ketika energi Dao besar dikultivasikan sampai batas tertentu, itu akan menghasilkan medan gaya yang kuat, domain Dao. Xiao Chen pernah melihat tetua Tian Yun dari Istana Naga Surgawi mengeksekusinya, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan domain Dao. Oleh karena itu, dia memikirkan metode seperti itu. Meskipun Dao Might berlapis dari upaya gabungan kelompok itu tidak dapat dibandingkan dengan Dao domain sejati, itu lebih dari cukup untuk memblokir energi jiwa yang sangat tajam. Liu Ruyun, Duan Fei, cepat serang. Perintah Xiao Chen. Dua orang yang tidak berkontribusi pada Dao Might berlapis segera bertindak. Daun-daun jatuh mengisi udara, teriak Liu Ruyun sambil menghunus pedang pendeknya. Angin kencang bertiup, dan daun-daun jatuh yang mengandung niat pedang berterbangan di mana-mana. Wosh! Wosh! Saat serangan skala besar dari daun-daun jatuh ini menyapu, mayat-mayat terkutuk dalam jarak 1 km seperti kertas, mudah ditebas. Aku berhasil, seru Liu Ruyun dengan gembira. Pedang pendek di tangannya menari-nari terus-menerus, tanpa henti mengirimkan untaian ki pedang. Mayat-mayat terkutuk dalam jarak 1 km sekarang hanya tinggal kerangka, hancur dan jatuh ke tanah. Xiao Chen, kau luar biasa, kata Murong Yan dengan gembira. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang. Dia berkata dengan serius, ini belum berakhir. Serang bersama, perluas Dao Might 10 kali lipat. Baiklah, ledakan. Saat jangkauan Dao Might meluas hingga 10 km, banyak kultivator yang ditutupi oleh Dao Might menemukan bahwa selain tekanan, mayat-mayat terkutuk yang sulit ditangani hancur dengan satu sentuhan. Mereka segera bersuka cita. Kelompok Xiao Chen tidak bisa mempertahankan ini lama-lama. Setelah beberapa saat, Dao Might ditarik kembali dan kembali ke tubuh keempatnya. Namun, selama periode singkat ini, sebagian besar mayat terkutuk di jalanan mati. Teman-teman dari Kekaisaran Naga Ilahi, terima kasih banyak atas bantuannya. Para kultivator yang sebelumnya terjebak itu segera menjauh setelah mengucapkan terima kasih agar mereka tidak dikepung oleh mayat-mayat terkutuk itu lagi. Bahayanya sudah teratasi untuk saat ini. Wei Hongfei merasa agak bingung saat bertanya, Xiao Chen, mengapa kamu membantu yang lain mengatasi masalah mayat-mayat terkutuk itu? Mereka semua adalah pesaing potensial kita. Selama mereka berusaha, mereka bisa mundur dari kota itu. Mereka tidak akan mati di tangan mayat-mayat terkutuk ini. Xiao Chen menunjuk ke kota kuno itu dan berkata, lihatlah betapa besarnya kota kuno ini. Kita tidak bisa menjelajahi banyak hal sendirian. Selain itu, kita masih harus menghadapi sekte-sekte rank 6 yang kuat dan istana penginapan surgawi. Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin bermanfaat bagi kita. Ini adalah sesuatu yang mampu kita lakukan, satu tindakan ini akan membantu kita mencapai banyak hal. Itu masuk akal. Setelah penjelasan itu, mata semua orang berbinar setuju. Setelah ini, mari kita berpencar dan menjelajah. Jika kamu menemukan sesuatu yang besar, segera kirim kabar. Selama token identitas murid inti dari Istana Luar Gerbang Naga terhubung, mereka dapat berfungsi sebagai komunikator, yang membuat segalanya sangat mudah di kota kuno ini. Selain luasnya kota kuno, Xiao Chen membuat pengaturan seperti itu karena dia dapat melihat bahwa Wei Hongfei dan yang lainnya merasa ingin berpetualang dan ingin mencoba peruntungan mereka sendiri. Mereka baru-baru ini tumbuh lebih kuat, memberi mereka kepercayaan diri untuk melakukannya. Kau, berdiri diam. Xiao Chen menghentikan Liu Ruyun dan berkata, ikuti aku. Liu Ruyun berkata dengan tidak senang, kenapa? Akulah yang membunuh mayat-mayat terkutuk sebelumnya. Jika musuh bebuyutan ras naga tidak muncul, dengan kekuatan dan kartu trufmu, aku tidak keberatan kau menyerang sendiri. Bagaimanapun, seseorang harus tumbuh dewasa pada akhirnya. Namun, kali ini, itu bukan terserah padamu. Xiao Chen bersikeras, jadi Liu Ruyun hanya bisa patuh mengikutinya. Kau pergi sendiri, kalau begitu. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan burung nasar darah iblis berubah menjadi kilatan cahaya merah. Kemudian, ia mengitarinya beberapa kali sebelum terbang menjauh dengan penuh semangat. Ketika Liu Ruyun melihat ini, ia menggerutu dengan marah,
aku tidak sebanding dengan burung bodoh. Itu benar. Dalam beberapa aspek, kau tidak sebanding dengannya. Xiao Chen terus berjalan. Kekuatan hidup burung nasar darah iblis jauh lebih kuat daripada Liu Ruyun. Tidak sulit untuk mengalahkannya, tetapi akan sulit untuk membunuhnya. Kau, kata-kata santai ini membuat Liu Ruyun frustrasi. Ia mengatupkan giginya, ekspresi marah di wajah cantiknya. Kota kuno itu dipenuhi dengan pertemuan kebetulan dalam berbagai ukuran. Sektor selatan tampaknya difokuskan pada alkimia. Banyak istana dan aula memiliki tungku pil yang masih utuh dan botol-botol pil obat yang tersegel sempurna. Namun, mayat-mayat terkutuk di sini adalah alkemis dengan energi jiwa yang kuat saat mereka masih hidup. Ini membuat mereka lebih sulit untuk dihadapi, sekarang setelah mereka mati, yang membuang-buang banyak waktu. Buku petunjuk pil. Wajah Xiao Chen berseri-seri karena gembira. Setelah menjelajahi lebih dari 10 aula, ia akhirnya menemukan sesuatu yang memberinya kejutan besar dan menyenangkan, strip giok pada mayat terkutuk yang mencatat resep alkemis untuk banyak pil obat kuno. Setelah memeriksa strip giok itu, ia dengan hati-hati menyimpannya. Benda ini akan sangat berguna di masa depan. Xiao Chen, cepatlah kemari. Seseorang di sini menemukan mata air obat. Sepertinya ada sungai pil juga. Tepat pada saat ini, suara Murong Yan datang dari token identitas. Ia telah menemukan pertemuan yang sangat kebetulan. Lari, mata air obat, sungai pil. Sektor selatan kota itu dipenuhi dengan ruang alkimia. Xiao Chen sudah menduga bahwa akan ada mata air obat atau sungai pil di sekitar sebagai inti sektor ini. Tanpa diduga, seseorang menemukan mereka begitu cepat. Wus, wus, wus. Banyak sosok bergegas pergi di sektor selatan yang sunyi. Banyak orang melompat-lompat di atas atap, berlari menuju mata air obat dan sungai pil. Kota itu memiliki batasan yang menekan tubuh fisik para pembudidaya. Tidak mudah untuk menyerbu. Namun, penekanan ini tidak sekuat pada Xiao Chen dan Liu Ruyun, yang memiliki garis keturunan ras naga, dibandingkan dengan pembudidaya biasa. Wus, Heaven Rank adalah peringkat tertinggi untuk banyak hal di Great Thousand Realms, seperti pil obat, Spirit Veins, teknik kultivasi, teknik rahasia, dan kereta perang. Heaven Rank kelas 8 hanya berada di bawah Heaven Rank kelas 9. Keduanya menahan napas, tidak mengatakan apapun saat mereka mempercepat langkah. 15 menit kemudian, keduanya bertemu dengan Murong Yan, Wei Hongfei, dan yang lainnya di atap sebuah paviliun. Setelah menjelajah sebentar, mereka seharusnya mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Namun, jika dibandingkan dengan mata air obat dan sungai pil, ini tidak layak disebut. Murong Yan menunjuk ke depan dan berkata, "Lihat." Semua orang melihat ke arah yang ditunjukkannya dan melihat kebun herbal yang luas di kejauhan. Sebuah mata air menyembur tanpa henti di tengah kebun herbal. Aroma obat alami menyebar ke segala arah. Ada juga sungai pil yang luas tidak jauh dari sana, dengan cairan hijau kental yang mengalir perlahan di sana. Itu memang sungai pil dan mata air obat. Siapa yang tahu berapa banyak pil obat tingkat surga yang terkumpul di sungai pil itu hingga mencapai tingkat yang mengerikan saat ini. Selain mata air obat dan sungai pil, kebun herbal itu memiliki banyak ladang herbal yang terbengkalai. Karena kurangnya perawatan, banyak herbal membusuk di tanah, membuat orang merasa sakit hati. Tidak jauh dari mata air obat itu ada pohon besar yang menjulang tinggi. Namun, karena terlalu jauh, Xiao Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kadang-kadang, kabut spiritual muncul di kebun herbal, menghalangi pandangan semua orang dan mencegah mereka mengamati kebun secara penuh. Sebelumnya, seorang tokoh berdaulat membuat lubang di penghalang, dan energi medis yang sangat besar bocor keluar. Namun, lubang itu segera diperbaiki. Sekarang, semua orang hanya menunggu. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Murong Yan datang lebih awal, jadi dia memahami situasinya sedikit lebih baik daripada Xiao Chen dan yang lainnya. Dialah orangnya. Tokoh berdaulat kesempurnaan awal. Ada total 4 subtahap dalam tahap berdaulat, kesempurnaan awal, kesempurnaan kecil, kesempurnaan besar, dan puncak. Saat mencapai tingkat tokoh berdaulat, itu tidak lagi seperti tahap langit berbintang atau tahap cahaya suci. Setiap subtahap seperti perbedaan seluruh tahap, celah yang membuat seseorang sulit untuk bertarung di atas subtahap mereka.
Bahkan di kota kuno yang sunyi, tokoh berdaulat sangat langka. Setiap faksi akan memperlakukan orang-orang seperti itu dengan hormat. Dalam sekte peringkat 6, seorang tokoh berdaulat dapat langsung menjadi tetua sekte dalam. Dalam 4 dinasti, seorang tokoh berdaulat dapat langsung dianugerahkan dengan bangsawan. Xiao Chen dengan cepat melihat orang yang disebutkan Murong Yan. Orang itu tidak tua, tampak seperti setengah baya. Saat orang itu mengerutkan kening ke kebun herbal, dia berdiri tegak dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Sepertinya penghalang itu tidak mudah ditembus. Ayo, mari kita pergi dan melihatnya. Keenamnya terlalu jauh. Akibatnya, Xiao Chen tidak dapat menemukan penghalang itu. Dia memimpin yang lain untuk terbang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di pintu masuk kebun herbal. Dari mana sekelompok sampah ini datang? Apakah menurutmu sembarang orang bisa datang ke pintu masuk kebun herbal ini? Boom! Tepat saat Xiao Chen mendarat, seorang venerate suci puncak, lelaki tua berjubah abu-abu menyerangnya. Saat lelaki tua berjubah abu-abu itu menggerakkan tangannya, dia tampak sangat perkasa. Ketika energi esensi sejatinya melonjak, auranya melonjak tanpa batas. Xiao Chen mendengus dingin. Saat dia mengangkat tangannya, dia meninju, beradu tanpa rasa takut. Bang! Ketika tinju dan telapak tangan bertemu, mereka sebenarnya sama. Segera, lelaki tua berjubah abu-abu itu merasa cahaya tinju Xiao Chen agak aneh. Cahaya tinju itu mengandung niat pedang yang terus-menerus mencabik-cabik energi esensi sejati lelaki tua berjubah abu-abu itu, mencoba menyusup ke dalam tubuhnya. Meskipun energi esensi sejati lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat besar, tidak peduli seberapa banyak yang dia gunakan, dia tidak dapat memblokir energi esensi sejati yang aneh ini. Oleh karena itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan cepat menarik tangannya kembali dan mundur. Wosh! 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 Xiao Chen baru saja mendarat di tanah ketika beberapa orang melompat keluar dari belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka tampak kejam, ingin terus menyerang Xiao Chen. Apakah menurutmu kau bisa menggertak orang lain dengan jumlah yang lebih banyak? Murong Yan dan yang lainnya mendarat di sekitar Xiao Chen, tidak ingin tertinggal. Aura luar biasa mereka menekan pihak lain. Penggarap ras naga, pria tua berjubah abu-abu itu merasa sedikit terkejut saat dia mundur dengan cepat, tidak berani lagi mendorong ini. Sekarang, Xiao Chen menemukan bahwa ada orang lain di sekitar pintu masuk kebun herbal, selain dari tokoh berdaulat. Mereka yang hadir adalah tim yang kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa tetap di sini. Tanpa kekuatan, yang lain tidak akan membagi keuntungan dengan satu. Selain tokoh berdaulat, sisanya berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, membentuk tim. Tokoh berdaulat setengah baya itu melirik kelompok Xiao Chen dengan acuh tak acuh dan berkata dengan lembut, ada cukup banyak orang di sekitar. Serang pada saat yang sama dan hancurkan penghalang. Selain kalian semua, aku, Liu Yuanzong, akan tanpa ampun membunuh siapapun yang mencoba masuk. Meskipun tokoh berdaulat berbicara dengan lembut, orang-orang dalam jarak 50 km dapat mendengarnya dengan jelas. Orang-orang ini merasakan niat membunuh yang dingin dan ancaman berat dalam nada santai itu. Sekarang, Xiao Chen dan yang lainnya mengerti mengapa tokoh berdaulat belum bergerak. Ternyata tokoh berdaulat tidak cukup kuat untuk menghancurkan penghalang kebun herbal ini sendirian. Tokoh berdaulat telah menunggu tim yang dapat menarik perhatiannya. Hanya orang-orang yang menarik perhatian tokoh berdaulat yang memenuhi syarat untuk memasuki kebun herbal. Dia benar-benar tirani. Namun, sebagai tokoh berdaulat, dia memang memenuhi syarat untuk menjadi tirani. Senior Liu benar. Bisakah Senior Liu memberitahu kami tempat mana yang harus diserang? Kata lelaki tua berpakaian abu-abu, yang menyerang Xiao Chen sebelumnya, agak menjilat. Di sini, boom, Liu Yuanzong menunjuk, dan seutas pedang Qi yang cemerlang, dengan cahaya bintang di sekitarnya, melesat keluar. Begitu pedang Qi muncul di dekat pintu masuk kebun herbal, dada semua orang menegang. Niat pedang yang mengerikan itu mengejutkan. Xiao Chen berpikir keras. Serangan jari biasa ini sudah setara dengan 30% dari kekuatan penuhnya. Bahkan tokoh penguasa kesempurnaan kecil tidak dapat meremehkan serangan ini. Puci, pedang Qi memasuki penghalang kebun herbal. Namun, itu hanya meninggalkan retakan berukuran sedang yang sembuh dengan cepat. Boom, boom, boom,
Begitu Xiao Chen dan yang lainnya tahu di mana harus menyerang, mereka tidak ragu untuk mengambil tindakan. Segera, serangan yang memukau melesat ke arah celah yang dibuka Liu Yuanzong. Di tengah tatapan penuh harap semua orang, sebuah lubang muncul di penghalang kebun herbal dan terus membesar. Namun, lubang itu hanya mencapai ukuran mangkuk di ujungnya sebelum mulai sembuh. Tidak ada cara bagi siapapun untuk masuk. Sialan, kalian sekumpulan sampah. Melihat begitu banyak yang mulia suci tidak dapat menembus penghalang kebun herbal, Liu Yuanzong tidak dapat menahan amarahnya. Kecuali kita memiliki alat jiwa, tidak ada cara untuk menembus penghalang kebun herbal, kata Xiao Chen tiba-tiba. Dia telah mengukur penghalang kebun herbal secara diam-diam. Siapa yang kau pikir kau? Apakah kau pikir kau memiliki hak untuk berbicara di sini? Pria tua berjubah abu-abu yang menyerang Xiao Chen sebelumnya memarahi, apakah kau pikir kau lebih hebat daripada senior Liu? Xiao Chen tidak marah. Dia membalas dengan lembut, aku tidak berani mengatakan itu. Namun, aku masih lebih kuat darimu. Kau bahkan tidak dapat menerima pukulan dariku. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Kau mencari kematian. Pria tua berjubah abu-abu itu meraung, ingin menyerang Xiao Chen lagi. Enyahlah, teriak Liu Yuanzong dingin, lalu melambaikan tangannya dengan santai, memukul mundur pria tua berjubah abu-abu itu. Dia menatap Xiao Chen dan bertanya, apakah kamu punya cara untuk memasuki kebun herbal? Xiao Chen melihat pintu masuk kebun herbal dan berkata, kecuali kita memiliki alat jiwa, tidak ada yang bisa menerobos masuk. Aku yakin bahwa sebelum kita tiba, senior Liu pasti sudah mencoba berbagai macam metode. Hati Liu Yuanzong menjadi dingin. Bagaimana dia tahu? Memang, Liu Yuanzong adalah orang pertama yang menemukan kebun herbal ini. Dia telah mencoba menggunakan serangannya yang bertenaga penuh tetapi gagal menembus penghalang. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu orang-orang datang dan menyerang bersama, untuk melihat apakah ada peluang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa begitu banyak orang masih akan gagal? Mungkinkah kita tidak bisa masuk? Melihat kebun itu begitu dekat tetapi tidak dapat diakses, banyak orang menunjukkan ekspresi kesakitan. Pertemuan yang kebetulan itu tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Apa yang bisa lebih menyakitkan dari ini? Maksudku, kita tidak bisa masuk dengan paksa, tapi mungkin kita bisa masuk dengan metode lain, lanjut Xiao Chen sambil melihat ekspresi semua orang. Apa? Cepat katakan, lebih cepat. Kalau kau punya cara, jangan sembunyikan lagi. Benar sekali. Seketika, kerumunan mulai berteriak-teriak agar Xiao Chen segera membagikan metodenya. Hanya Liu Yuanzong yang bertanya dengan tenang, apa yang kau inginkan? Xiao Chen menunjuk ke pohon besar yang menjulang tinggi di tengah taman dan menjawab, pohon itu milikku. Sisanya, tergantung kemampuan masing-masing orang. Xiao Chen, apakah kamu yakin? Liu Ruyun bertanya dengan agak khawatir. Meskipun Liu Yuanzong tidak mengatakan apa-apa, jika Xiao Chen gagal dan akhirnya membuat marah tokoh berdaulat, dia tidak akan berakhir dengan baik. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Setelah mengamati penghalang kebun herbal ini untuk waktu yang lama, Xiao Chen telah berhasil memverifikasi bahwa ini menggunakan formasi tertentu dalam ingatan Kaisar Naga berlumuran darah. Formasi ini dikenal sebagai formasi pengunci roh penyegel esensi. Jika formasi ini masih baru dan terawat, bahkan dewa palsu tidak akan dapat menerobosnya. Namun, setelah bertahun-tahun, kekuatan formasi tersebut telah menurun. Sekarang, yang diperlukan untuk menghancurkannya hanyalah alat jiwa. Xiao Chen memiliki alat jiwa, dan bukan hanya satu. Namun, dia tentu tidak akan mengeluarkannya di depan begitu banyak orang. Meski begitu, menghancurkan formasi ini tidak sulit baginya. Xiao Chen melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada orang di sini yang memiliki bendera formasi? Pinjamkan padaku terlebih dahulu. Kata-kata ini segera memicu banyak ketidakpuasan di antara kerumunan. Tak disangka Xiao Chen bahkan tidak punya bendera formasi. Sial, kupikir kau benar-benar seorang master formasi. Ternyata, kau bahkan tidak punya bendera formasi. Kau yakin bisa melakukannya? Hanya dengan sekali lihat, aku tahu dia hanya membual. Kita harus mencoba sekali lagi, dia tidak perlu repot-repot seperti ini. Liu Yuanzong melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada bendera formasi? Kalau ada, serahkan padanya.
Bendera formasi adalah salah satu peralatan master formasi. Kultivator biasa hanya akan tahu beberapa formasi sederhana, yang tidak membutuhkan peralatan. Namun, ada banyak orang di sini, jadi mungkin ada pengecualian. Setelah tokoh berdaulat berbicara, Xiao Chen menerima bendera formasi dengan berbagai ukuran, sekitar 10. Liu Yuanzong menyerahkan bendera formasi yang dikumpulkannya kepada Xiao Chen. Meskipun ada kecurigaan di matanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Selain lusinan bendera formasi yang sudah dimiliki Xiao Chen, jumlahnya hampir tidak cukup. Xiao Chen menghapus tanda spiritual di bendera formasi dan meletakkan miliknya sendiri. Setelah membiasakan diri dengan mereka, dia mengambil tindakan. Tujuan utama formasi pengunci roh penyegel esensi bukanlah untuk bertahan melawan musuh, tetapi untuk menyegel energi dan mengunci jiwa. Formasi ini diletakkan di sini untuk mencegah energi spiritual dari kebun herbal mengalir keluar. Itu dapat membantu menstabilkan jiwa herbal yang memperoleh kecerdasan. Selama seseorang memahami misteri di balik formasi tersebut, menghancurkannya tidak akan terlalu sulit. Wosh, wosh, wosh. Saat Xiao Chen membentuk segel tangan, bendera formasi berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke tanah di sekitarnya yang jauh. Indra spiritual Xiao Chen menyebar bersama bendera formasi, langsung mendeteksi formasi yang sangat besar. Cahaya spiritual berkelebat, tampak sangat agung. Dengan mengandalkan pengetahuannya tentang formasi, Xiao Chen menghindari sinar cahaya dan menusukkan bendera formasi ke titik-titik kunci. Setelah menyelesaikan semuanya, keringat muncul di dahinya. Dia melihat penghalang kebun herbal dan berkata, "Aku memegang kendali atas formasi untuk saat ini." Semua orang hanya perlu menggabungkan energi esensi sejati mereka dengan aura kebun herbal, dan mereka dapat langsung masuk. Liu Yuanzong tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di penghalang. Kemudian, dia menutup matanya dan menyerap sebagian energi spiritual kebun herbal dari penghalang. Dia langsung terkejut saat mendapati lengannya diam-diam menembus penghalang. Berhasil. Kerumunan itu berteriak kaget. Liu Yuanzong tidak terburu-buru untuk masuk. Dia menatap Xiao Chen dan bertanya, "Bagaimana kita keluar?" Itu benar. Penghalang itu tidak rusak. Pada saat itu, kita harus bergantung pada Xiao Chen ketika kita ingin keluar. Pada akhirnya, pikiran tokoh berdaulat lebih cermat dan komprehensif. Xiao Chen menjawab dengan tenang, "Ini adalah formasi pengunci roh penyegel esensi. Itu tidak berpengaruh pada tubuh fisik. Setelah masuk, selama kita tidak menyerap terlalu banyak energi spiritual alami kebun herbal, kita bisa langsung keluar. Tentu saja, kamu bisa mengabaikan saranku dan menyerap energi spiritual alami kebun herbal, tetapi itu hanya akan mencari masalah. Jangan salahkan aku jika kamu tidak dapat mengeluarkan energi dari tubuhmu dan kembali keluar. Aku akan mempercayaimu kali ini." Liu Yuanzong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak terlalu khawatir tentang ini. Bahkan jika dia menyerap energi spiritual kebun herbal, dia masih memiliki beberapa kartu truf yang dapat menjamin keluarnya. Namun, dia tidak mau menggunakannya. Selain itu, Liu Yuanzong hanya perlu mengawasi Xiao Chen untuk memastikan Xiao Chen tidak melakukan trik apapun. "Silakan, silakan." Liu Yuanzong tersenyum jenaka, melakukan gerakan mengundang untuk mempersilakan Xiao Chen dan yang lainnya masuk terlebih dahulu. "Tidak perlu khawatir, masuk saja." Ekspresi Xiao Chen tidak berubah sama sekali. Setelah meletakkan tangannya di penghalang dan menyerap sebagian aura kebun herbal melalui penghalang, dia berhasil masuk. Saat memasuki kebun herbal, dia segera mengeluarkan aura kebun herbal dari tubuhnya. Wosh, wosh, wosh. Orang-orang memasuki kebun herbal secara berbondong-bondong dan tercengang melihat energi spiritual yang kaya di kebun herbal tersebut, tergoda untuk menyerapnya. Namun, mereka teringat peringatan Xiao Chen, jadi mereka menelan ludah mereka dan menahan godaan tersebut. Sial, bahkan rumput liar pun menjadi cerdas. Mereka sama bagusnya dengan herbal tingkat surga. Tanah hitam ini mengandung banyak sisa-sisa tanaman obat. Jika kita menggali sebagian dan menggunakannya untuk menanam herbal di masa mendatang, kita dapat memperoleh lebih banyak dengan sedikit usaha. Aku ingin tahu apakah ada metode untuk mengeluarkan energi obat dari tanah hitam. Jika kita bisa, kita tidak akan tertandingi. Dasar orang-orang yang tidak berguna.
Ambil saja sebagian, dan itu sudah cukup. Cepat pergi ke mata air obat. Benar, benar, benar. Setelah memasuki kebun herbal ini, semua orang menjadi pusing karena kegembiraan. Beberapa bahkan mulai menggali tanah di ladang herbal, tidak peduli dengan penampilan. Orang-orang ini berharap bahwa mereka dapat menemukan herbal yang lengkap. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, hanya mengambil tanah hitam saja akan menjadi keuntungan besar. Namun, setelah seseorang mengingatkan, semua orang dengan cepat menjalankan teknik gerakan mereka dan bergegas ke mata air obat di tengah kebun herbal. Hahaha, tiba-tiba, seseorang mulai tertawa terbahak-bahak. Itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu yang menentang Xiao Chen sejak awal. Dia berdiri di depan pohon yang diminati Xiao Chen. Ketika yang lain melihat pohon itu, mereka juga mulai tertawa keras. Pohon itu hanya memiliki batang yang tersisa. Itu busuk, dengan banyak lubang di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang datang darinya. Ini jelas merupakan pohon mati yang tidak berharga. Hahaha, bocah, penilaianmu benar-benar unik. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengejek sambil menatap Xiao Chen. Aku bertanya-tanya apa itu. Setelah semua itu, ternyata itu adalah pohon yang busuk. Itu tidak benar. Kita harus bersyukur atas pohon ini. Jika bukan karena itu, kita tidak akan bisa memasuki kebun herbal. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengejek, mengundang tawa. Apa yang kalian semua katakan? Sekelompok bajingan. Jika bukan karena Xiao Chen, tidak seorang pun dari kalian akan bisa memasuki kebun herbal ini, teriak Murong Yan sambil mendorong orang-orang di sekitar pohon itu. Suara Murong Yan sangat keras, langsung meredam suara orang lain. Siapa sangka, dengan teriakan ini, pohon busuk yang menjulang tinggi itu berguncang dan berubah menjadi tumpukan abu seperti gunung, hancur total. Semua orang tertegun sejenak sebelum tertawa lebih keras. Hahaha, aku tidak tahan lagi. Perutku sakit karena tertawa. Biarkan aku istirahat sebentar. Dasar bodoh, mereka benar-benar bodoh. Ini hebat. Sekarang, mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Ekspresi wajah Murong Yan langsung berubah sangat tidak sedap dipandang. Dia merasa sangat malu. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, Xiao Chen, penilaian macam apa ini? Pohon jenis apa yang kamu pilih? Xiao Chen menjawab dengan tenang, aku ingat istana naga merah milikmu juga memiliki pohon ini. Namun, wajar saja jika kamu tidak mengenalinya. Pohon ini jauh lebih tinggi kualitasnya daripada yang ada di istana naga merah milikmu. Pohon naga melingkar. Ekspresi wajah Murong Yan tiba-tiba berubah. Saat dia melihat tumpukan abu, dia berkata dengan suara yang dalam, api sejati naga merah. Wosh! Murong Yan mengirimkan gelombang api naga. Abunya berubah menyilaukan dan berkilauan saat api naga membakarnya, menjadi untayan ki naga 7 warna yang mengelilingi api sejati naga merah. Pohon naga melingkar 7 warna. Itu benar-benar pohon naga melingkar 7 warna yang dapat menumbuhkan buah naga melingkar 7 warna. Saat abunya terbakar, sebatang pohon muda muncul perlahan di antara abunya. Wosh! Xiao Chen bereaksi cepat, mengumpulkan pohon muda itu ke dalam kotak brokat untuk mengawetkannya. Mata Murong Yan hampir keluar. Itu benar-benar pohon naga melingkar 7 warna. Yang ada di istana naga merahku hanya bisa menghasilkan buah naga melingkar merah. Xiao Chen, hadiah dari gerbang naga akan benar-benar tak terbayangkan jika kau menyerahkan pohon ini. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak punya niat untuk menyerahkannya. Pohon naga melingkar, itu benar-benar pohon naga melingkar. Orang-orang yang mengejek Xiao Chen sebelumnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka pohon ini menjadi pohon muda yang begitu berharga. Serahkan pohon naga melingkar. Orang-orang lelaki tua berpakaian abu-abu itu segera tidak tahan lagi. Mereka menerkam dengan ganas, mengepung kelompok Xiao Chen. Ada banyak pembudidaya lain yang tampak bersemangat untuk maju. Mata mereka berkedip-kedip dengan ki yang mematikan. Aku memberimu wajah, tetapi kau menolaknya. Xiao Chen telah menahan orang tua ini sejak lama. Sekarang orang tua ini berdiri seperti ini lagi, Xiao Chen mendengus dingin dan langsung mengambil tindakan. Dia segera meluncurkan serangan telapak tangan, mengeksekusi amarah firmamen. Telapak tangan yang sangat besar menutupi langit dengan jari-jari seperti pedang dan cahaya listrik yang berkedip-kedip menekan dengan kejam.
Teknik bela diri apa ini? Orang tua berpakaian abu-abu itu terkejut. Kengerian melintas di matanya saat dia melihat tangan besar yang menekan dari langit. Dia mundur dengan tergesa-gesa. Orang-orang di dekatnya bergerak cepat, berusaha menghindar. Namun, dimanapun orang tua berpakaian abu-abu itu berlari, dia tidak bisa lepas dari tangan besar yang mendekatinya setiap saat. Telapak tangan itu menghantam tanah. Ketika telapak tangan itu menghilang, tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu berlubang-lubang, semua luka pedangnya berkilauan karena listrik. Lelaki tua itu setengah mati, tanpa semua kecakapan tempurnya. Satu gerakan mengalahkan seorang Holy Venerate puncak. Ini benar-benar mengejutkan semua orang, membuat mereka terpaku. Amarah cakrawala Xiao Chen telah terhenti di tahap kedua karena dia belum menemukan 5 energi unsur. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Xiao Chen membutuhkan sumber energi dari 5 atribut yang berbeda. Air roh surgawi adalah sumber energi yang dikaitkan dengan air, salah satu dari 5 elemen. Ini patut dicoba. Xiao Chen, yang terbaik adalah menjaga jarak dari orang ini. Aku merasa dia bukan orang baik. Liu Ruyun mengirim proyeksi suara ke Xiao Chen setelah menilai Liu Yuanzong. Xiao Chen menjawab, tidak perlu takut. Aku yakin bisa menanganinya. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Selain itu, tidak ada orang baik di dunia ini. Semuanya tergantung pada karakter seseorang. Mungkin banyak ahli akan pergi ke mata air obat. Kalian semua harus mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan semua sumber daya lain dari kebun herbal. Senior, silakan. Xiao Chen melangkah maju dan melakukan gerakan mengundang. Liu Yuanzong tidak menunjukkan rasa takut. Dia melompat ke mata air obat. Xiao Chen segera mengikutinya. Wosh, wush, wush. Orang-orang yang lebih kuat dan lebih ambisius di kebun herbal juga melompat ke mata air obat. Dari mereka yang tersisa, kelompok Liu Ruyun adalah yang terkuat. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, mereka cukup kuat untuk mengumpulkan harta alam yang tersisa di kebun herbal. Gurel, mata air obat alami sangat sulit ditemukan di alam seribu besar. Begitu satu muncul, banyak faksi akan berebut keras untuk mengambilnya kembali ke faksi mereka. Mata air obat di bawah ini adalah mata air obat tingkat surga kelas 8. Nilainya tak ternilai. Ketika para kultivator melompat ke dalam air, mata air obat meresap ke dalam tubuh mereka, memberi mereka perasaan hangat. Saat tubuh fisik mereka menyerap mata air obat, itu secara otomatis melembutkan tubuh mereka, menyembuhkan luka tersembunyi mereka, menyehatkan organ dalam mereka, dan memadatkan energi esensi sejati mereka. Awalnya, itu sangat hangat. Namun, setelah 1 kilometer, perasaan hangat ini menjadi agak menyengat. Suhu naik terus-menerus, mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Xiao Chen harus mengedarkan energi esensi sejatinya untuk menahan panas. Energi esensi sejatinya terkuras dengan cepat, tetapi suhu terus meningkat dengan cepat. Jantungnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam. Jika dia terus menyelam dan menghabiskan energi esensi sejatinya, suhu tinggi mungkin akan memasaknya dalam sekejap. Karena bahkan Xiao Chen memiliki kekhawatiran seperti itu, tentu saja, yang lain yang melompat ke mata air obat juga merasa gugup dan agak bingung. Di antara kelompok itu, hanya Liu Yuanzong, seorang tokoh berdaulat, yang merasa sedikit lebih santai, tidak terlalu khawatir. Apa sebenarnya yang ada di bawah? Xiao Chen merasa bingung. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Hasil terbaik yang mungkin adalah urat api bawah tanah. Tepat pada saat ini, Liu Yuanzong, yang berada di paling depan, berhenti turun. Kelompok itu berhenti di tingkat yang sama dengan Liu Yuanzong dan melihat cahaya spiritual tak terbatas meledak dari bawah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Penglihatan semua orang menjadi putih, benar-benar kosong. Xiao Chen dapat merasakan bahwa energi obat dari seluruh mata air obat mengalir turun, seperti banjir yang tak terhentikan. Energi yang mereka rasakan di permukaan mata air obat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Apa yang terjadi? Seseorang bertanya karena penasaran. Menurut catatan, dasar mata air obat seharusnya tidak seperti ini. Ini merusak mata air obat. Ketika spiritualitas alami mata air obat ini lenyap, mata air ini akan menjadi tidak berguna. Kita akan tahu ketika kita turun untuk melihatnya,
jawab Liu Yuanzong acuh tak acuh saat sosoknya jatuh. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir, orang ini gila. Dia mengatupkan giginya dan ragu-ragu sejenak. Namun, dia tetap mengikutinya pada akhirnya. Setelah bersentuhan dengan cahaya itu, tubuh Xiao Chen tenggelam tanpa kemauannya, tersedot ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia merasa sangat ringan. Ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut. Hal pertama yang dilihat Xiao Chen adalah api yang tak terbatas. Ada 9 kilatan cahaya terang dan berapi-api yang tampak sangat menyilaukan dan gemilang seperti bintang. Dia melihat sekelilingnya. Setelah dia melihat sekelilingnya, dia terkejut menemukan kuali obat raksasa di bawahnya, seukuran kota, tampak sangat mengerikan. Boom! Energi spiritual yang sangat besar yang berasal dari mata air obat mengalir ke kuali obat, bersama dengan Xiao Chen dan yang lainnya. Pada saat itu, api yang ganas menyala di kuali obat. Bahaya! Xiao Chen dengan cepat mengendalikan tubuhnya, berubah menjadi kilatan petir dan menghindar dengan tergesa-gesa. Beberapa jeritan menyedihkan terdengar saat orang-orang menguap di tempat, bahkan tidak meninggalkan sisa-sisa. Seketika, jumlah orang yang masih hidup menjadi sangat sedikit. Tanpa kecuali, yang lainnya menguap karena api atau gagal mengendalikan tubuh mereka, jatuh ke dalam kuali obat. Inti bintang, Liu Yuanzong berteriak dengan gembira. Saat dia melihat kuali obat dan melihat cahaya bintang yang cemerlang, matanya tiba-tiba menyala dengan cahaya yang membara. Mungkinkah cahaya yang terang dan berapi-api itu adalah inti bintang? Xiao Chen merasa ngeri. Pil obat apa yang dimurnikan oleh kuali obat ini? Tidak disangka ia menggunakan begitu banyak inti bintang. Ada juga mata air obat. Seluruh mata air obat itu mengalir ke dalam kuali ini demi memurnikan pil obat ini. Ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Siapa yang tahu berapa banyak mata air yang mengandung energi obat telah meresap ke dalamnya? Xiao Chen terus mengukur kuali obat dan berbagai warna di sekitar gua tempat kuali obat itu berada, ekspresinya berubah serius. Energi obat yang terkumpul dari ramuan roh yang hancur di ladang ramuan akhirnya mengendap di lubang ini untuk digunakan oleh formasi. Hahaha, itu pasti memurnikan pil ilahi yang melampaui pil surgawi. Jika aku bisa mendapatkan pil ilahi ini, aku pasti akan menjadi kaisar berdaulat di masa depan. Tunggu, itu tidak benar. Bahkan dewa palsu dan memasuki peringkat penguasa ilahi pun mungkin. Liu Yuanzong yang berpengalaman dan berhati-hati kehilangan ketenangannya saat ini. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Orang ini mungkin telah menahan diri terlalu lama. Sekarang setelah dia tiba-tiba melihat kesempatan, semua emosinya yang tertekan meledak. Tiba-tiba, dia melihat mata Liu Yuanzong yang tampak gila, menyapu beberapa orang yang selamat yang beruntung. Oh tidak, orang tua ini sedang mencari orang untuk mencari jalan baginya. Sebelum tatapan Liu Yuanzong sempat tertuju padanya, Xiao Chen berubah menjadi kilatan petir dan pergi dengan cepat. Jelas tidak masuk akal untuk bertarung dengan tokoh berdaulat yang gila. Mengapa orang itu lari? Tepat saat yang lain merasa bingung, mereka mendengar Liu Yuanzong berkata, "Kalian semua tidak perlu pergi. Tetaplah di sini dan cari jalan untukku." Liu Yuanzong tiba-tiba bertindak kasar. Sebuah kehendak tokoh berdaulat menyapu, memberi tekanan pada orang-orang yang tersisa. Mereka semua memuntahkan seteguk darah saat mereka menabrak dinding gua. Liu Yuanzong menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan mendadak ini. Meskipun orang-orang yang tersisa adalah ahli, mereka tidak dapat menghindar tepat waktu. Tidak, aku tidak ingin jatuh. Itu bukan terserah padamu. Hahaha. Xiao Chen mendengar beberapa teriakan menyedihkan, yang pasti berasal dari orang-orang yang dilemparkan Liu Yuanzong ke dalam kuali obat. Setelah dia menjauh, dia akhirnya tidak bisa mendengar apapun lagi. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kuali obat ini bahkan lebih tinggi dari gunung, jadi dia berubah menjadi petir dan turun. Pada saat Xiao Chen mendarat, 15 menit telah berlalu. Dia hanya merasa agak lebih aman setelah mendarat. Dia tidak berani berpikir untuk menghadapi orang gila di atas. Xiao Chen hanya bisa berduka untuk orang-orang yang tidak cukup pintar. Tetesan, tetesan. Sebelum Xiao Chen bisa memeriksa sekelilingnya, dia mendengar air mengalir deras dan langsung merasa bersemangat. Jika ada air yang mengalir deras, pasti ada sungai. Keberadaan sungai berarti dia bisa keluar. Xiao Chen sangat memahami kekuatannya.
Dia tidak akan terlibat dengan pil ilahi itu. Tidak seperti Liu Yuanzong, keyakinan Xiao Chen pada jalannya sendiri sangat kuat. Dia sangat yakin bahwa dia pasti bisa menjadi dewa palsu, bahkan tanpa pil ilahi ini, bahwa dia bisa berdiri di puncak martial Dao. Wosh, wosh, wosh. Sosok Xiao Chen melesat. Ketika dia mencapai sumber suara, dia merasa terkejut. Cairan mengalir keluar dari dasar kuali obat. Namun, cairan yang keluar bukanlah air melainkan ampas pil ilahi itu. Meskipun masih berupa ampas, ampas itu sudah setara dengan banyak pil obat tingkat tinggi. Jadi, beginilah terbentuknya sungai pil di atas. Xiao Chen melihat ampas obat mengalir keluar dan berkumpul terus-menerus, perlahan berubah menjadi kental, tampak sama seperti sungai pil di atas. Sekarang, dia mengerti. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menyimpulkan bahwa kebun herbal itu untuk menyempurnakan pil ilahi ini. Bahkan jika semua yang ada di kebun herbal ditambahkan bersama-sama, mereka tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil ilahi ini. Dengan informasi ini, alur pikiran Xiao Chen menjadi lebih jelas. Mengingat ini, pohon naga melingkar 7 warna yang aku peroleh seharusnya ditempatkan di sana demi pil ilahi juga. Aku bertanya-tanya, apa fungsinya? Setelah berjalan-jalan di sekitar area itu, Xiao Chen menemukan banyak tempat tinggal sederhana. Orang-orang pasti pernah tinggal di sini di masa lalu. Apa itu? Mengapa aku tidak menyadari ada seseorang yang berdiri di sana? Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, dia setidaknya adalah tokoh penguasa kesempurnaan kecil, seseorang yang jauh lebih kuat dari Liu Yuanzong, tokoh penguasa kesempurnaan awal. Itu adalah seseorang yang bisa menghindari deteksiku. Kemungkinan lainnya adalah dia sudah mati. Xiao Chen mengirimkan hembusan angin kencang dengan serangan telapak tangan, dan orang itu jatuh. Memang, seperti dugaan Xiao Chen, jika orang itu adalah tokoh penguasa kesempurnaan kecil, orang itu akan menjatuhkannya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Wosh! Xiao Chen dengan lembut melompat dan mendarat di samping orang itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membalikkan tubuh orang itu. Seperti yang dia duga, itu hanya kerangka layu yang mengenakan baju besi dan beberapa pakaian luar. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu saat masih hidup, setelah kamu mati, kamu tidak dapat lepas dari cengkeraman waktu. Akhirnya, kamu akan berubah menjadi kerangka. Xiao Chen mendorong kerangka itu ke samping dan menemukan beberapa kata yang kabur di tanah. Setelah menatap dan mencoba mengidentifikasi kata-kata itu untuk waktu yang lama, dia membaca dengan lembut, pil berubah menjadi sopan. Frasa itu tidak masuk akal. Namun, sedetik kemudian, dia mengerti, dan ekspresinya berubah drastis. Itu adalah, pil berubah menjadi iblis, dan bukan, pil berubah menjadi sopan. Catatan TL, bagian ini di sini telah saya ubah agar lebih sesuai dengan bahasa Inggris. Pilturn Demure, seharusnya menjadi, Pilturn White. Namun, dalam bahasa Inggris, White sama sekali tidak terlihat seperti iblis. Karakter untuk White Guang, adalah bagian dari karakter untuk iblis Mo. Dalam hal ini, tampaknya kata itu sebagian telah luntur atau tidak lengkap. Pil obat telah memperoleh sifat iblis serta kecerdasan. Xiao Chen telah melihat sesuatu yang serupa sebelumnya. Namun, ini adalah pil ilahi yang telah berubah menjadi iblis. Hanya memikirkan seberapa kuat pil itu akan membuatnya gemetar. Dia memeriksa sekelilingnya, dan ekspresinya berubah. Xiao Chen merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak aneh. Ini bukan ruang untuk alkimia, melainkan penjara, kandang yang menahan iblis jahat. Berlama-lama di sini adalah hal yang buruk. Xiao Chen tidak lagi memikirkan pertemuan yang tidak disengaja. Sudah cukup baginya untuk melarikan diri hidup-hidup. Boom! Tepat saat Xiao Chen bersiap untuk pergi, beberapa sosok terbang keluar dari atas kuali obat. Itu tidak benar. Orang-orang ini tidak terbang turun, seseorang melemparkan mereka dengan kekuatan yang sangat besar. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, 3 ledakan meraung di tanah, disertai dengan dentang logam. Suara-suara ini bergema di gua yang kosong untuk waktu yang lama. 3 sosok yang dirantai mendarat. Api membakar seluruh tubuh mereka saat mereka mengeluarkan geraman buas. Mata mereka tampak ganas dan kurang cerdas. Ketiganya, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah karena mengenali. Ketiganya tampaknya adalah orang-orang yang jatuh ke dalam kuali obat sebelumnya.
Bagaimana mereka bisa menjadi seperti itu? Mereka tampak seperti tidak lagi memiliki kekuatan hidup, mayat-mayat yang terkutuk. Selain itu, ada seseorang yang mengendalikan mereka, menyegel mereka dengan rantai. Apakah itu Liu Yuanzong? Itu tidak mungkin. Liu Yuanzong tidak sekuat itu. Mengingat kultivasinya pada tahap penguasa kesempurnaan awal, dia tidak mampu melakukan ini. Itu adalah pil ilahi. Benar, itu pasti pil ilahi yang kuat yang memperoleh sifat iblis. Orang-orang ini semua berubah menjadi budak pil. RGGH. Ketiganya mengeluarkan gerutuan kesakitan, dan aura mereka menjadi lebih menakutkan. Secara samar-samar, ketiganya memperoleh aura di tingkat tokoh berdaulat. Api di tubuh mereka menjadi hitam. Sekarang, mereka tampak seperti iblis jahat yang datang dari neraka. Mati, mati, mati. Ketiganya meraung dan menyerang Xiao Chen, tidak menunjukkan rasa takut atau rasional. Wosh! Hati Xiao Chen hancur. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya besar, dan dia mungkin mati di sini jika dia ceroboh. Dia harus segera mengakhiri pertarungan. Kalau tidak, ketika Liu Yuanzong berubah menjadi budak pil juga dan datang untuk menyerangnya, dia akan memberinya masalah. Diagram api Taiji Yin Yang. Dua lampu cemerlang menyala di mata Xiao Chen, satu keemasan dan satu putih salju. Api surgawi kelas primal chaos dan api ilahi salju surgawi kelas primal chaos terbakar pada saat yang sama. Kemudian, diagram api Taiji Yin Yang yang agung terbentuk di depannya, menghalangi serangan ketiganya. Energi esensi sejati primal chaos, medan gaya Taiji. Xiao Chen membentuk segel tangan dengan kedua tangan, tidak menahan apapun. Energi esensi sejati ki iblisnya dan energi esensi sejati energi spiritual bercampur untuk membentuk energi esensi sejati primal chaos dan memenuhi seluruh tubuhnya. Diagram Taiji muncul di bawah kakinya, mencerminkan diagram Taiji di depannya. Saat Xiao Chen terus-menerus mengeluarkan energi esensi sejatinya, diagram api Yin Yang Taiji memancarkan cahaya terang. Tak lama kemudian, berbagai fenomena misterius muncul, memperlihatkan Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan pemandangan lainnya. Saat fenomena misterius diagram Taiji terbentuk sepenuhnya, Xiao Chen berteriak, Taiji meledak. Boom! Diagram api Yin Yang Taiji langsung meledak. Ledakan itu menimbulkan luka di sekujur tubuh ketiga budak pil dengan aura tingkat tokoh berdaulat saat menghantam mereka mundur. Jika mereka adalah kultivator biasa, serangan hebat ini pasti akan menghancurkan tulang mereka dan membunuh mereka di tempat. Namun, tubuh fisik para budak pil ini tampaknya telah berubah menjadi sekeras alat-alat mendalam atau bahkan alat-alat Dao. Mereka tidak dapat lagi diukur dengan standar manusia normal. Wus! Para budak pil menggerakkan rantai hitam di tangan mereka. Kemudian, beberapa api muncul dari kuali obat. Itu hanya api kecil, tetapi ketika turun, mereka berubah menjadi hujan api yang lebat dan tak berujung, menghalangi penglihatannya di atas. Api itu mungkin terkontaminasi dengan sifat iblis pil ilahi, jadi Xiao Chen tidak berani bersentuhan dengan mereka. Dia berdiri di atas naga petir, dan sosoknya berubah menjadi ilusi. Cahaya listrik melesat keluar saat dia dengan mudah menghindari hujan api, melewatinya. Namun, hujan api ini tampaknya tidak pernah berakhir. Para budak pil juga tidak menunjukkan rasa takut terhadap hujan ini. Ketika api menghujani mereka, luka-luka mereka bahkan mulai sembuh. Kengerian ini menimbulkan rasa takut. Bang, bang, bang. Saat Xiao Chen bertarung dengan para budak pil, dia terkejut saat mengetahui bahwa jika dia tidak mengaktifkan tubuh perang naga ilahinya, mereka bahkan lebih kuat darinya secara fisik. Dao besar guntur, dao besar pedang. Wajah Xiao Chen tenggelam. Dia mengaktifkan dao besar pedang dan dao besar gunturnya secara bersamaan, melapisi kekuatan Dao untuk meningkatkan auranya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Xiao Chen dan ketiga budak pil itu beradu aura, ledakan gemuruh terdengar tanpa henti. Saat ini, satu-satunya keuntungan Xiao Chen adalah bahwa ketiga budak pil itu telah kehilangan kecerdasan mereka. Meskipun mereka tangguh dan kuat, mereka penuh dengan celah. Serangan mereka juga tidak memiliki teknik apapun. Aku harus menghentikan hujan api ini. Hujan api yang tak berujung membatasi teknik gerakan Xiao Chen, membuatnya cukup pasif dalam pertarungan melawan para budak pil. Pertempuran salju 1000 embun beku.
Xiao Chen melakukan gerakan mematikan yang dia gunakan saat dia berada di alam Kunlun. Saat dia mengedarkan mantra ilahi bulu es, badai salju lebat turun seperti daun yang jatuh, menutupi tanah. Saat kepingan salju dan api bercampur, suhu di sekitarnya anjlok, memberi Xiao Chen lebih banyak ruang untuk bermanuver. Sekarang, Xiao Chen tidak ingin menunda. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi 9 baut petir. Kemudian, baut petir berubah menjadi naga. Dalam sekejap, 9 naga terbang di udara. Xiao Chen menabrak 3 budak pil. Dampak berat dan listrik meledakkan 3 budak pil itu. Wosh! 9 naga bergabung menjadi satu. Xiao Chen terus bergerak, mengeksekusi amarah firmamen. Sebuah tangan besar dengan jari-jari seperti pedang dan listrik yang berkedip-kedip menghalangi pandangan di atas. Ketika mendarat, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Boom! Sebelum serangan tanpa henti, ketiga budak pil itu mengerang kesakitan. Tulang-tulang mereka hancur, dan mereka terbakar. Wosh! 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 Xiao Chen melihat 3 jiwa mencoba melarikan diri. Namun, ledakan tawa yang mengerikan datang dari kuali obat. Jiwa-jiwa itu melolong kesakitan dan terseret ke dalam kuali obat, yang menghasilkan jeritan yang lebih mengerikan. Wajah Xiao Chen sedikit tenggelam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang begitu sulit untuk dihadapi, itu bahkan mengikat jiwa dan membuat seseorang menjadi budak selamanya. Dengan bahaya yang teratasi, Xiao Chen memikirkan sesuatu. Sosoknya melintas, dan dia tiba di samping kerangka itu lagi. Dia mencari kerangka itu dan, setelah beberapa saat, menemukan piring perunggu kuno. Tampaknya ada teks yang mendalam di atasnya, merekam sesuatu. Xiao Chen ingat melihat naskah semacam ini dalam ingatan Kaisar Naga berlumuran darah. Ini adalah naskah kuno dari periode awal zaman bela diri. Kaisar Naga berlumuran darah tidak tahu banyak. Namun, Xiao Chen berhasil membaca kata-katanya dengan sangat susah payah. Pil 10.000 binatang buas yang sangat desolate. Ekspresi Xiao Chen langsung berubah. Dia mengenali pil obat yang sangat mengerikan ini. Ini adalah pil ilahi yang disempurnakan dengan menggunakan 10.000 jenis jiwa binatang buas zaman desolate yang sangat ganas yang dilengkapi dengan ramuan ilahi berusia 10.000 tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya bahan-bahannya sendiri sangat sulit ditemukan. Saat ini bukan zaman desolate yang sangat ganas tetapi zaman Eon, tempat zaman dimulai dan berakhir. Zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sebelum zaman bela diri saat ini. Kesulitan mencoba menemukan keturunan binatang buas zaman desolate yang sangat ganas di zaman bela diri dapat dengan mudah dibayangkan. Selain itu, ramuan pelengkap semuanya sangat berharga. Bahkan bagi dewa sejati, mengumpulkan semuanya akan sesulit naik ke surga. Untuk berpikir bahwa seseorang benar-benar ingin menyempurnakan pil ilahi ini. Menurut legenda, begitu pil ilahi semacam itu disempurnakan dan dikonsumsi, ia dapat mengembalikan garis keturunan seseorang ke sumbernya, ke dewa iblis kekacauan primal. Mengingat situasi saat ini, jelas bahwa penyempurnaan pil medis itu gagal. Bagi Xiao Chen, ini hanyalah fantasi. Ini adalah sesuatu yang menentang surga, sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan menyebabkan bencana besar. Pil ilahi yang terkontaminasi dengan sifat iblis ini membuat Xiao Chen ngeri. Jika dilepaskan, itu akan menjadi bencana yang sangat mengerikan. Tanpa berpikir panjang, ia segera melemparkan piring perunggu kuno ini ke dalam lubang tungku kuali obat untuk menghancurkan resep alkemis yang telah mencelakai orang-orang. Xiao Chen terus mencari kerangka itu, merasa bahwa seharusnya masih ada lagi.